Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pertemuan kedua, pembubaran persekutuan. Pembubaran persekutuan, suatu persekutuan dinyatakan dibubarkan apabila perjanjian bersama yang semula diadakan untuk menjalankan usaha bersama telah berakhir. Faktor-faktor yang menyebabkan pembubaran persekutuan. A. Pembubaran atas dasar perjanjian persekutuan, act of the parties, karena berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian persekutuan nanti bulan Desember tahun 2020 maka usaha persekutuan dibubarkan. Pada saat bulan Desember bubar. Nah, jangka waktunya sudah sampai. Yang selanjutnya persetujuan bersama. Para sekutu sepakat untuk membubarkan persekutuan. Selanjutnya pengunduran diri seorang anggota persekutuan. Jika seorang anggota persekutuan mengundurkan diri, maka secara otomatis persekutuan dibubarkan. Lalu persekutu yang lama yang masih tetap bertahan bagaimana? Mereka bisa menjalankan usaha, tetapi dengan cara membuat perjanjian persekutuan yang baru. Yang B, pembubaran atas dasar bekerjanya undang-undang karena kematian seorang atau beberapa anggota persekutuan, ada yang meninggal, dibubarkan. Bangkrutnya seorang atau lebih persekutuan, kejadian tertentu yang mengakibatkan tidak dapat bertindaknya persekutuan yang disebabkan perbuatan individu anggota yang membawa nama persekutuan. Misalnya ada satu anggota persekutuan, dia terlibat kriminal dengan membawa nama persekutuan. Selanjutnya adanya perang dalam suatu negara dari salah seorang anggota persekutuan. Yang C, pembubaran atas dasar keputusan pengadilan karena ketidakmampuan seorang anggota untuk memenuhi kewajibannya terhadap perjanjian persekutuan. Selanjutnya, tindakan seorang anggota yang mengakibatkan tidak adanya keserasian dalam usaha yang sedang berjalan. Kemungkinan adanya konflik. Ya. Perselisihan internal antar anggota, tidak mungkin lagi untuk mendapatkan keuntungan secara kontinu dari usaha persekutuan, mengalami rugi terus-menerus misalnya. Kecurangan di dalam pembentukan formasi persekutuan. Persoalan akuntansi dalam pembubaran persekutuan, masalah masuknya seorang atau lebih anggota baru. Jika ada anggota baru masuk, berarti persekutuan yang lama bubar dan terbentuk persekutuan yang baru. Jadi ada anggota baru masuk, maka dibubarkan dulu persekutuan yang lama.
Nah, perjanjiannya dibubarkan, dibikin perjanjian yang baru untuk persekutuan yang baru. Perjanjian persekutuan harus dirubah atau dibuat baru dan ditentukan pembagian laba rugi yang baru. Nomor 1, pembelian sebagian hak penyertaan dari anggota persekutuan. Masalah masuknya seorang atau lebih anggota baru. A dan B anggota persekutuan. A dan B anggota persekutuan. Membagi laba rugi dengan perbandingan yang sama. Jadi jika laba dibagi sama, jika rugi dibagi sama. Dapat untung 20.000, karena sekutunya ada 2, 10.000, 10.000. Berikut ini neraca persekutuan A dan B pada akhir tahun 1979. Nah, ini neracanya. Neraca persekutuan A dan B. Ini ada macam-macam aktiva, 1.250.000, macam-macam utang 250.000, modal A 600.000, modal B 400.000. Yang saya nanti kita pelajari, yang kita itu di sini. Nah, modal A 600.000 dan modal B 400.000. Itu saya lingkari, stabilo. Ya. Pada saat itu C ingin masuk ke dalam anggota persekutuan dengan membeli 1/4. Nah, bagian hak penyertaan A dan B dengan membayar 250.000. Kita lihat tabelnya. Sebelum masuknya C, modal A berapa? 600.000. Modal B berapa? 400.000. Ini datanya diambil dari sini. Nah, yang saya lingkari stabilo ini. 600.000 dan 400.000. 600.000 buat A, 400.000 modal B. C masuk ya, membeli 1/4. Berarti modal A itu 600.000 dibeli 1/4 ya. Berarti 600.000 dikali 1/4 dikali 1/4 berapa? 150.000. Nah, 150.000. Berarti modal A di sini berkurang 150.000. Modal berkurang di mana? Di debit. Nah, ini. Modal A berkurang di debit 150.000. 150.000 didapat dari ini 600.000 dikali 1/4. Nah, 600.000 dikali 1/4. Kenapa? Karena 1/4-nya dibeli oleh
C. Maka berapa? 150.000. Nah, sehingga modal A menjadi berapa? Setelah masuknya C, modal A setelah masuknya C menjadi berapa? 600.000 dikurang 150.000. Berapa? 450.000. Modal B 400.000 dikali 1/4 juga. Seperti ini. Kali 1/4. Berapa? 100.000. Maka modal B berkurang 100.000. Nah, ini. Sip. Modal B berkurang 100.000. Nah, setelah masuknya C, modal B jadi berapa? 400.000 dikurang 100.000. 300.000. Lalu modal C masuk 250.000 ini, sehingga modal A berkurang, modal B berkurang, dan modal C masuk. Jurnalnya bagaimana? Modal A ini, modal B pada modal C. Kita teruskan nomor 2. Suatu penyertaan dengan memberikan bonus atau goodwill kepada pemilik lama. Nah, kita lihat ya. Pemilik lama mendapatkan bonus atau goodwill. Jadi misalnya saya sama A, ya, saya sama A sudah berjalan nih. Lalu B masuk, gitu dia. B masuk. Tanya Pak Kamil, boleh dong saya masuk ikut usahanya? Boleh B masuk, tapi saya dan A dapat bonus atau dapat goodwill dari masuknya B. Ya, dari masuknya B. Contoh di sini, Tuan L, M, dan N. L, M, dan N. L, M, dan N. L, M, dan N. Anggota persekutuan dengan modal dan pembagian laba sebagai berikut. Tuan L modalnya 50.000 M, 30.000 N, 20.000. Total 100.000. Pembagian laba atau rugi L 45%, M 35%, N 20%. Totalnya 100%. Pada saat itu Tuan O ingin masuk. O mau masuk dalam anggota persekutuan. Dan L, M, N menerima O masuk. Tuan O menyerahkan uang 40.000 rupiah. Tuan O menyerahkan uang 40.000 rupiah. Untuk penyertaan sebanyak 25% dari persekutuan, dari modal persekutuan yang baru. Berarti yang kita cari apa? Yang kita cari nilai
dari modal O yang akan dimasukkan ke neraca. Itu dia. Yang pertama, kita cari dulu modal persekutuan yang baru. Nah, kita lihat di sini. Jumlah modal sebelum masuknya Tuan O 100.000. Ini didapat dari mana 100.000? Nah, ini 100.000. Ya, teruskan. Setoran Tuan O 40.000. Ya. Sehingga modal persekutuan yang baru 140.000. Tinggal dijumlahkan. Tadi Tuan O modalnya itu dinilai 25% dari persekutuan yang baru. Modal Tuan O 25% dari modal persekutuan yang baru. Modal persekutuan yang baru ini 140.000. Maka modal O berapa? 25% dikali 140.000, 35.000. Tadi Tuan O menyetorkan 40.000. Nah, gitu dia. Nanti yang di neraca itu modal Tuan O nilainya 25% dari modal persekutuan yang baru. Berapa? 35.000. Nah, didapat dari sini. Nah, ini cara mencarinya, 35.000. Jadi nanti di neraca 35.000. Dia nyetor 40.000, ini Tuan O nyetor 40.000, yang di neraca berapa? 35.000. Berarti selisihnya 5.000 itu bonus bagi pemilik lama. Nah, 5.000 ini dibagi dengan perbandingan. Lihat di atas lagi tadi. Nah, ini perbandingannya. Ini dia. Perbandingannya. L 45%, M 35%, N 20%. Masuk sini. Lihat, cari. Berarti L 45%. 45% dikali 5.000. Didapat 2.250. M 35% dikali 5.000. 1.750. N 20% dikali 5.000. 1.000. Totalnya 5.000. Jadi yang ini menambah modal LMN. Modal bertambah di mana? Kredit. Maka jurnalnya masukkan tadi yang nilai yang tadi. Nah, tadi saya ulang, yang ini dimasukkan ke atas tadi. Nah, teruskan lagi sini. Nah, ini terusin. Nah, sini. Ya. Ini dia. Nah, dipindahkan ya. Ya. Tambah. Sehingga jurnalnya kas pada modal L, pada modal M, pada modal N, pada modal O. Ya. Kita teruskan. Pembentukan goodwill untuk pemilik lama. Anggota pemilik lama. Nah, saya stabilo. Anggota pemilik lama. Misalnya LMN setuju
O masuk. Nah, O ini menyetorkan 40.000. Lalu O bilang 40.000-nya jangan dipotong. Nah, 40.000-nya tetap nanti di neraca tertera modal O 40.000. 40.000 ini untuk nilainya 1/4. Nah, nilainya 1/4 dari modal persekutuan yang baru. 1/4 itu sama dengan 25%. Ya. 1/4 itu sama dengan ini 25%. Maka kita cari modal persekutuan yang baru. Kalau 25% itu nilainya 40.000, 100%-nya berapa? Nah, maka kalau 25% itu 25/100. Maka untuk mencari total kita balik aja nih. Ya, kita balik dari seperti ini. 100/25 dikali 40.000. Maka modal persekutuan yang baru berapa? 160. Teruskan. Tadi modal pemilik lama 100.000. LMN totalnya 100.000. Ya. Tuan O setorkan 40.000. Totalnya 140. Realnya. Modal persekutuan realnya 140. Lalu total modal persekutuan tadi 160 dikurang 140. Hasilnya 20.000. 20.000 ini sebagai goodwill. Nah, goodwill untuk anggota persekutuan yang lama. LMN. Nah, cari dengan pembagian rasio pembagian ini 45 untuk L 45%. Ya. Untuk L 45% dikali 20.000. 20.000 yang dapat dari sini nih, pindahin ke sini aja tinggal. 20.000. Maka L goodwill-nya berapa? 9.000. M 35% dikali 20.000, 7.000. N 20% dikali 20.000, 4.000. Ini totalnya 20.000. Nanti goodwill ini menambah modal dari LMN. Nah, modal bertambah di mana? Kredit, akuntansi dasar ya, jurnal, aturan mainnya. Maka dari sini kita pindahkan buat jurnal. Nah, ini tinggal pindahkan angkanya aja ke sini. Angkanya. Maka jurnalnya goodwill pada modal L, pada modal M, pada modal N. Lalu jurnal setoran Tuan O. Kas pada modal O. 40.000. Ya. Suatu penyertaan dengan memberikan bonus goodwill kepada pemilik baru. Contoh misalnya, saya sama A sudah berjalan nih usahanya. Datang B.
Atau enggak saya yang bilang, saya dan sama A bilang, B kita suruh masuk yuk. B kita suruh masuk, ya. B suruh kita bergabung, masuk. B masuk, cuma pada saat dia masuk dia bilang saya minta bonus atau minta goodwill. Lalu saya sama B sama A setuju B masuk. Kenapa saya kok setuju? Kalau B masuk minta bonus maka mengurangi modal saya dan A, ya. Kenapa saya setuju modal saya dikurangi? Karena si B ini memiliki skill atau keterampilan di atas saya, maka saya bersedia modal saya dikurangi. Tujuannya apa? Tujuannya agar usaha persekutuan berjalan baik dan mendapatkan laba yang tinggi. Pemberian bonus kepada anggota baru. LMN. Setuju O masuk. Tuan O menyerahkan 40.000. Untuk penyertaan 40% dari modal persekutuan yang baru. Tuan O menyerahkan 40.000. Nah, nanti di struktur modal besarnya modal Tuan O berapa? 40%. Nah, maka kita cari 40% itu berapa nilainya. Yang pertama kita hitung total modal. Total modalnya, modal awalnya tadi LMN 100.000. O masuk menyetorkan berapa O? 40.000. Sehingga modal persekutuan yang baru 140.000. O tadi penyertaannya itu dihitung 40%. Berarti 40% dari modal persekutuan yang baru. Berapa? 56.000. Jadi nanti di neraca modal O itu 56.000. Padahal O menyerahkan uangnya berapa? 40.000. Nah, selisihnya 16.000 itu bonus untuk O. Nah, bonusnya ini yang 16.000 ini, bonus yang 16.000 ini mengurangi modal LMN. Nah, berarti dicari nih. Dicari. L 45% dikali 16.000. 16.000 dari sini ya. Nah, 7.200. M 35% dikali 16.000. 5.600. N 20% dikali 16.000. 3.200. Total 16.000. Nah, berarti modal LMN berkurang. Modal berkurang di mana? Debat. Ini debat berkurang nih. Ya. L. Kita lihat ke atas. Teruskan. Nah, ini. Masukkan di sini nilainya. Nah. Modal berkurang di debat. Ya. Maka jurnalnya kas 40.000. Modal L 7.200. Modal M 5.600. Modal N 3.200. Pada modal O 56.000.
Terus pembentukan goodwill untuk anggota yang baru. LMN setuju, O masuk. O menyerahkan 40.000. Merupakan 37% dari modal persekutuan yang baru. 37% dari modal persekutuan yang baru. Jadi, Tuan O masuk, LMN tidak mau dikurangi modalnya. Caranya bagaimana? Dibentuk goodwill. Tadi modal Tuan LMN berapa total modalnya? 100. Nah, 100 ini nilainya 62% dari persekutuan yang baru. Pak, 62% dari mana? 62% diambil dari 100% dikurang 37,5%. Maka didapat ke sini 62,5%. Iya, kita teruskan. Tadi modal LMN 100.000 itu nilainya 62,5%. Maka berapa total modal? Berapa total modal keseluruhan? Tinggal dicari. Ya. Bagaimana caranya? Tadi yang 62,5 per 100. Kita balik sini. Jadi 100 per 62,5. Ini didapat dari yang ini. Ya. 100 per 62,5 dikali 100%. Jadi modal totalnya berapa? 160. Modal totalnya 160.000. Sehingga modal Tuan O berapa? Modal Tuan O itu bisa dicari dari 37,5% dikali dari total modal persekutuan yang baru. 160.000. Didapat 60.000. Atau bisa dicari dengan cara tadi total modal persekutuan yang baru 160.000. Dikurang total modal persekutuan yang lama. LMN berapa? 100.000. Hasilnya ini. Boleh. Jadi ada dua cara. Si O nyetorkan 40.000. Berarti selisihnya namanya goodwill. Goodwill bertambah di mana? Di debit. Ya, dasar akuntansi. Maka jurnalnya kas goodwill pada modal Tuan O. Kas 40.000, goodwill 20.000 pada modal Tuan O 60.000. Ini masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Iya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.